Sebentar. Selamat datang di webinar. Pada webinar yang bertemakan From Nature to Narrative, menulis artikel ilmu lingkungan dengan pendekatan komunikasi yang diselenggarakan oleh IAS, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. IAS adalah lembaga multidisipliner yang melayani akademisi dan para peneliti melalui publikasi terbuka, mulai dari pengelolaan jurnal ilmiah, pelatihan ilmiah, dan berbagai kegiatan untuk mendukung riset dan publikasi berkualitas, di mana semuanya itu diwarnai dengan nilai moral yang tinggi. IAS aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, mulai berbagai kegiatan seperti publikasi jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar, dan kompetisi ilmiah. Kami merasa sangat terhormat dapat menghadirkan ruang diskusi yang penting saat ini yang berfokus pada upaya menjembatani ilmu lingkungan dengan pendekatan komunikasi yang efektif dalam penulisan artikel ilmiah yang bertemakan From Narrative to Nature. Menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya urgensi isu lingkungan, di mana hasil riset ini tidak hanya dituntut akurat secara ilmiah, tetapi juga mampu disampaikan secara jelas, kontekstual dan bermakna bagi pembaca yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, kita akan mendalami bagaimana proses mengubah data, temuan lapangan, dan fenomena alam itu menjadi narasi ilmiah yang sangat kuat nantinya, tanpa mengurangi ketelitian akademik. Nah, diskusi ini akan mencakup strategi menemukan pesan utama riset, menyusun alur penulisan yang logis, serta menyesuaikan gaya bahasa agar artikel ilmu lingkungan lebih mudah dipahami dan lebih berdampak nanti ke depannya, baik dari komunitas ilmiah maupun dari segi pembuat kebijakan. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang akan berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta perspektif kritis dalam menulis artikel ilmu lingkungan dengan pendekatan komunikasi. Diharapkan pada sesi ini dapat membantu para peneliti, para akademisi, dan teman-teman mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya layak untuk dipublikasikan, tetapi juga mampu mendorong kesadaran dan aksi keberlanjutan. Baik, sebelum kita lanjut pada pembacaan acara pada webinar siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rano Yolan Kemetsa, mahasiswa dari Universitas Indonesia, dan saat ini saya akan memimpin acara pada webinar siang hari ini. Baik, baik. Untuk acara pertama, kita akan mulai dengan pembukaan. Lalu yang kedua, kita akan masuk pada sesi pemaparan materi oleh pembicara pertama kita dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Lalu yang terakhir, acara akan kita tutup dengan pengumuman penting serta dokumentasi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Kepada panitia, Kak Valentina mungkin bisa dibantu untuk pengambilan gambarnya. Mama. Oke, teman-teman, bisa on kamera terlebih dahulu sebelum saya ambil gambarnya. Baik, satu, dua, tiga. Untuk slide pertama. Oke, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Kak Ranu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Valen. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembukaan acara. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini melalui video yang akan ditayangkan sebagai berikut. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan.
menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personal manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, berikut sambutan dari Ibu Narut Nuraini. Selanjutnya kita akan memasuki agenda yang sangat penting, yaitu presentasi dari pembicara kita, yaitu Ibu Eli Jamila Miharja, PhD dari University Bakery. Selamat siang Ibu Eli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Ya, kami Ya, sangat excited sekali untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Kebetulan materi yang Ibu sampaikan hari ini ada kaitannya dengan beberapa tulisan yang ingin saya publikasikan dan ingin saya lombakan juga nih sebenarnya Ibu. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk pada sesi presentasi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Eli ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan, Ibu Eli Jamila Miharja, PhD CICS, adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang komunikasi dengan pengalaman panjang dalam pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan inovasi. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen, associate professor pada program Magister Ilmu Komunikasi di University Bakery, serta memegang peran strategis sebagai Kepala Center of Innovation and Business Incubator University Bakery. Sebelumnya, Ibu Eli ini juga pernah menjabat nih teman-teman sebagai Kepala Pusat Studi Geopark University Bakery pada periode 2019 hingga 2024. Di sini kita juga bisa melihat latar belakang pendidikan Ibu Eli, yaitu beliau mendapatkan gelar PhD di bidang Environmental Communication dari University Sains Malaysia dan Magister Ilmu Komunikasi dari University Pajajaran. Di mana keahlian utama dari Ibu Eli ini adalah riset, pelatihan, pengajaran, dan penulisan dengan berbagai proyek yang berfokus pada geobranding, desa wisata, dan ekowisata, komunikasi lingkungan, forest bathing, serta heritage engineering di berbagai daerah di Indonesia. Wah, ini backgroundnya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga teman-teman masih excited untuk mendengar pemaparan materi dari Ibu Eli. Langsung aja Ibu Eli, waktu dan tempat kami persilakan. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama di sini ya. Terima kasih juga kepada IASSF ya yang sudah mengundang saya, yang sudah mengajak saya. Tapi memang dari awal saya sudah sebutkan yang saya tahu aja ya, yang saya mampu aja ya, gitu ya. Jadi mungkin ini dulu ya. eh, saya akui dulu, saya akan sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya saja, ya, pengalaman saya. Karena sepanjang yang saya tahu ya, sepanjang yang saya jalani, saya sudah cukup hidup lama untuk saya sudah hidup cukup lama untuk menyatakan ini bahwa
semua proses ini adalah belajar. Jadi walau setua apapun saya masih belajar juga dari A.A. Ranu mungkin ya. Jurusan apa kuliahnya? Kalau saya jurusan sastra Belanda, Ibu. Sastra Belanda. Oke. Iya. Ya, dan kemudian kan di IASSF itu intinya kan dari Sekolah Ilmu Lingkungan ya, dari Profesor Pak Herdis. Saya juga udah lama jadi apa namanya, visiting scientist gitu, dan ikut tuh kalau ada apa namanya tuh workshop JESD gitu. Dan mungkin aneh gitu ya, sama seperti mungkin ngapain sih Rano dari sastra Belanda gitu ya, atau ngapain sih Bu Eli dari ilmu komunikasi gitu ya nyebur di sini di ilmu lingkungan di kalangan para insinyur. Jangan salah, ada beberapa di sini mahasiswa saya yang dari teknik lingkungan. Saya juga jadinya ngambil apa ya pengalaman saya, ngambil apa yang sudah saya jalani gitu kan, apa yang sudah saya ketahui. Tadi disebutkan bahwa dari CV saya kan saya juga apa namanya mengambil bidang environmental communication. Nah ya, environmental communication itu apa? Intinya sih sebenarnya saya menjalani penelitian dan juga etnografi dalam bidang jurnalisme lingkungan hidup. Jurnalisme lingkungan hidup itu bagaimana isu-isu lingkungan ya disampaikan kepada masyarakat melalui berita, melalui produk-produk media. Oke. Eh, Mungkin Anda juga berasal dari berbagai latar belakang. Ya, latar belakang ada yang memang dari sains, ada yang anak sos, saya sama seperti saya gitu kan, sos banget. Nah, S1 sampai S3 saya belajar ilmu komunikasi. Terus ngapain Bu Eli gitu ya? Nggak mudah, jalannya sama sekali nggak mudah gitu kan. Karena saya sadar bahwa mereka pun yang insinyur, yang jadi insinyur ilmu lingkungan, ngambil teknik lingkungan, ngambil geologi, kayak gitu kan belajarnya 4 tahun ya minimal ya untuk jadi insinyur. Lah saya nggak pernah belajar untuk eh, nggak pernah belajar yang saintis, yang geologis, yang apa environmentalis gitu. Tetapi tantangannya justru di situ. Ada dua yang dihadapi sebenarnya. Saya belajar terus gitu kan, terutama dengan tujuan untuk bisa mempopulerkan. Karena saya lulusan Malaysia, saya biasanya di sana itu istilahnya adalah mengawamkan istilah gitu kan, mengawamkan konsep. Jadi, nah, yang ilmu-ilmu yang secara teknis saintis itu ada di para insinyur, ada di kajian-kajian ilmiah tuh ya. Kan mungkin bagi para insinyur yang di sini juga gitu kan, ya udah mereka aja yang tahu gitu, mereka aja yang paham sesama mereka aja. Terus untuk apa gitu? Karena di dunia ini tidak semua belajar ilmu lingkungan, tidak semua belajar geologi. Oke, itu pertama ya. Jadi eh, saya sebagai dari ilmu sosial adalah belajar konsep-konsep yang sangat saintis teknis gitu kan. Dan jangan salah itu tuh ya harus benar-benar paham. eh Kedua, karena saya berada pada tataran masyarakat umum. Nah, di sini saya berada sebagai masyarakat umum. Saya menempatkan diri kalau saya adalah misalnya ya ibu-ibu di kompleks saya baca tentang laporan bagaimana apa namanya tuh pengelolaan jangan pengelolaan banjir ini aja yang BSF gitu ya, Black Soldier apa Fly itu yang sebagai untuk mengurai sampah gitu kan. Nah, biar gimana gitu kan orang beli gitu. Ih, ngapain sih belajar apa namanya pelihara belatung gitu kayak kayak gitu ya. Padahal nih di sini nih, oh ini bagus karena ada ini. Oke. Terus misalnya yang kedua, bagaimana membahasakan bahwa bambu itu bagus untuk pilihan yang bagus untuk bukan mengendalikan ya, meminimalisasi resiko erosi gitu ya. Nah, case-nya waktu itu saya bersama Prof. Devi dari Teknik Lingkungan itu di Kintamani gitu kan kayak kayak gitu. Terus beliau kan yang punya
ilmunya gitu, yang punya datanya, yang punya ini gini loh, bahwa di akar bambu tuh menyimpan gini, menyimpan gini, menyimpan gini. Ya, terus apa? Tuh kan ya. Nah, kemudian saya melihat di Panglipuran tuh sebelah di daerah situ juga bahwa oh iya ada hutan bambu dipakai buat rekreasi gitu ya. Kalau kita mah ya ngomongnya cuman ngadem gitu. Tapi secara ilmu komunikasi itu bisa dikemas lagi gitu ya. Makanya adalah tulisan saya tentang forest bathing. Mandi hutan, ngapain sih mandi hutan? Ngadem sebenarnya gitu kan. Kita jalan, menikmati embun, menikmati nafas pohon. Nah, itu kan kata-kata nafas pohon, kayak gitu ya. Bau daun, bau ilalang, ya. Atau misalnya menikmati embun di pipi kita gitu, kayak gitu. Nah, memang apa yang namanya ya? Kok jadinya nggak disampaikan Bu itu bahwa teknis-teknisnya bahwa itu tuh nanti akar bambu menahan erosi kayak gitu. Pada akhirnya nanti kalau sudah tertarik gitu ya, itu akan menuju ke sana. Tetapi coba tertarik dulu orang tuh ya paham dulu bahwa oh iya nih dengan adanya mm, konsep ini dengan adanya bambu gitu ya, kalau udah nggak ada bambu nanti nggak bisa batting lagi dong, udah nggak kalau nggak ada forest berarti nggak bisa batting lagi, nggak bisa kreasi lagi, nah kayak gitu. Ekowisata juga kan seperti itu, kalau tidak ada lingkungan ekologinya ya nggak ada wisatanya gitu, sehingga mau nggak mau tuh harusnya seperti itu kira-kira ya. Ah, boleh langsung di ini aja PPT-nya, ada Aranu Mohon maaf Ibu, gimana? PPT-nya. Oh iya, Kak Valentina mungkin bisa dibantu untuk share screen? Oke. Nah, share screen. eh Mohon maaf, ini apa namanya? eh Sangat minimalis, sangat sederhana. Saya sudah bilang loh, aku nggak bisa desain gitu ya, kayak gitu. Biasanya sih dibantuin tuh desain lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya sudah cukup berwarna, aduh. Oke, from ini temanya diberikan bahwa from nature to narrative, analis artikel ilmu lingkungan dengan pendekatan komunikasi. Satu hal bahwa ini adalah artikel. Intinya sih untuk ke jurnal gitu ya. Kan beda ya, ada artikel populer yang untuk ke media massa atau juga Anda mau buat campaign di media sosial, itu ada lagi ya. Jadi kemudian hmm, Bu Eli ini mau ngomongin apa? Mau ngomongin bahwa di belantara gitu ya, di belantara kayak IA, SSF itu kan banyak juga ya ininya jurnalnya gitu. Misalnya saya mau ngambil yang tentang teknik gitu, keteknikan, terus saya maunya di mana ya? Kayak kemarin itu kan waktu conference ya saya bawain malah tentang sound branding tuh, jadi sound branding bahwa ini ada presentasi. Oh, udah kelihatan PPT-nya di saya sih ada ya. Mangga. Jadi from nature to narrative, penulis artikel ilmu lingkungan dengan pendekatan komunikasi, maksudnya gini. Maksudnya kan data-data atau kajian-kajian secara teknis saintis itu gitu ya. Bagaimana tuh kita kemas menjadi lebih mudah dipahami atau mudah dipahami gimana ya. Dan pendekatan yang lain lah dengan distinct VOV gitu ya. Next. Mungkin ini saya perkenalkan aja definisi-definisinya ya. Bahwa menurut Cox itu pragmatic and constitutive role of communication. Perannya itu adalah sebagai alat pragmatik dan juga sebagai konstitutif yang membentuk realitas. Itu kalau kita membicarakan mengenai komunikasi lingkungan in our understanding of environmental problems and our response to them. Intinya, kalau di dalam komunikasi lingkungan itu tidak hanya ngomongin apa kejadiannya apa, datanya gimana, tapi apa nanti dampaknya kepada masyarakat, apa yang kita rasakan, apa akibatnya untuk kita, ya, sebagai eh,
Kalau kami kan ngomonginnya audiens ya, kalau kita mah sebagai masyarakat saja. Lingkungan dipahami, diperdebatkan, dan ditindaklanjuti melalui proses komunikasi, bukan hanya sebagai persoalan alam, tetapi isu sosial, budaya, dan politik. Jadi instrumen komunikasi pengetahuan. Ketika kita menyampaikan ilmunya para insinyur itu, gitu kan. Punten mungkin sepanjang paparan ini saya akan berdiri sebagai penulis di bidang ilmu sosial, gitu kan. Jadi silahkan mengambil sikap juga. Bagi Anda yang kadang-kadang begini, saya banyak kolaborasi ya, saya banyak kolaborasi dengan dari para insinyur, para saintis teknis itu gitu kan. Jadi kalau mereka sudah ada dapat datanya, contohnya apa? Oh, contohnya misalnya salah satunya ketika membuat riset di Kota Tua Ampenan, di Mataram, NTB ya, di Lombok dengan teknik sipil. Nah, teknik sipil itu kan gedor-gedorin ini ya, bata gitu. Terus dia ngukur dengan thermal, itu kamera thermal, terus dia pakai drone, pakai apa. Intinya adalah kesimpulannya itu harus dihuni itu bangunan itu. Kalau tidak dihuni dia akan hancur. Padahal kan sebagai kota tua itu eh, cagar budaya misalnya. Apa yang saya lakukan? Itu pemerintah kan pasti udah ada ya kalau data-data seperti itu. Terus dari data-data yang disampaikan oleh teman-teman saya di teknik sipil gitu kan, di teknik lingkungan, saya sampaikan bahwa ini harus di ini loh, harus dihuni loh ini, tapi nggak boleh juga mengubah. Jadi gimana dong? Nah, dibikinlah misalnya tulisannya judulnya apa? Judulnya dari Heritage Engineering gitu kan. Jadi saya contohkan tuh kalau di Georgetown, di tempat dulu saya kuliah di Pineng, itu seperti apa ya. Terus misalnya di Semarang ya, meskipun jangan membantah "Ah, itu juga jelek", enggak ya. Mana yang lebih bisa kemudian membantu preservationnya gitu kan. Kayak mungkin aja data-data yang secara saintis teknis itu tidak dipahami dan tidak diinternalisasi. Intinya itu. Jadi instrumen komunikasi pengetahuan di sini adalah Anda menyampaikan artikel mengenai ilmu lingkungan atau mengenai semua hal yang aspeknya teknis gitu ya, sehingga dinikmati atau mudah dimengerti. Saya tidak ingin menyebutkan mudah dimengerti ya, kita lebih having fun aja gitu bacanya, nulisnya juga. Nah, next. Dari sini, next slide, Kak Valen. Oh, kalau ini nggak usah, nggak usah. Ini sebenarnya bahan dari mata kuliah saya di komunikasi. Next aja. Nah, why? Nah, ini saya Ini saya singkat dengan why and how ya. What tadi udah ya, why-nya ini sebagai jembatan ilmu dan masyarakat. Emang ilmu tidak ada di masyarakat? Ada. Ilmu Anda maksudnya ya. Komunikasi lingkungan itu menerjemahkan sains ke bahasa publik atau knowledge in translation, menghubungkan temuan ilmiah dengan kebijakan, perilaku masyarakat, sama praktik keberlanjutan. Ini sekarang kan lagi ini ya, mungkin juga Anda sebagian bilang, udah ditinggalkan Bu, tapi masih banyak yang menghubungkan dengan SDGs. Karena kalau di universitas kan ada penghitungannya ya, bagaimana kita melaksanakan SDGs dalam eh, praktik perkuliahan. Salah satu sumber yang saya kutip menyebutkan itu tidak memaksakan pesan. Ya, tidak memaksakan bahwa nih segini ambang batas apa namanya tuh oksigen kayak gitu ya, BOD apalah gitu, biooxygen demand atau apa gitu di situ. Atau misalnya ini nih pokoknya kita harus melestarikan ini karena kalau nah kalau bahasa saya misalnya kita ngelipir gitu kemana ya supaya lebih lebih dinikmati gitu ya. Terus kalau dibilang so asik ya nggak apa-apa juga daripada so asik aja enggak gitu ya. Next. Next, terus arena kekuasaan makna. Saya sebenarnya tidak ingin ke sini ya karena ini lebih bersifat politik. Nah, banyak hal yang dalam ilmu lingkungan itu jadinya memang masuknya ke sini gitu ya, ke bahwa
oh ya nih apa misalnya bencana di Sumatera gitu kan, oh ternyata gini 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 gini. Tapi coba lihat sudut pandangnya kalau bencana di Sumatera. Misalnya 2 hari ini di rumah saya di Cilebut gitu hujan terus ya. Ya sampai ya Allah nih hujan terus nih saya nggak bisa ini dong nggak bisa nyetel Strava gitu ya kayak gitu. Nyitarin Kebun Raya Bogor kayak kayak gitu. Tapi lalu kemudian oh iya ya kayak gini ya kalau yang rasanya ya orang yang terus-terusan hujan gitu. Nah, seperti itu jadinya ya bahwa di apa sih namanya dipancing gitu empatisme kita itu. Pezulo dan Cox itu bahwa masalah itu didefinisikan seperti apa? Masalah apa sih sebenarnya masalah politik, masalah sosial, atau masalah ekonomi? Biasanya gitu kalau di dalam pemberitaan. Terus di dalam gosip-gosip kita juga kan ya. Nah, siapa yang dianggap bertanggung jawab? Oke, terus kemudian suara siapa yang didengar atau diabaikan? Terus yang khas dalam Pezulo dan Kok itu juga kepentingan ekonomi, politik, budaya itu dinegosiasikan, ditawar tawar menawar antara itu tuh gimana gitu ya. Masyarakat ada, terus kemudian pemegang PH hutan, terus ini lagi gitu. Kayak kayak gitu. Next. Terus, ini apa nih? Ah, krisis ekologis, krisis komunikasi. Kalau disebutkan saya terlalu simplistis memandang ini ya nggak apa-apa ya. Tetapi pada sebagian apa ya pada sebagian kejadian yang memang nyata gitu ya, secara memang terjadi seperti itu. Misalnya tentang climate change gitu ya, kayak jauh banget apaan sih climate change, padahal kan berlangsung gitu, kayak kayak gitu. Ya udah banyak sih yang di ini kan kayak film Ice Age gitu kayak kayak gitu kan. Terus sekarang nih Ibu baca aja itu National Geographic betul gitu ya kayak kayak gitu. Dah kita nih harus menuju ke kalau saya gitu kan saya harus bisa juga seperti itu meskipun misalnya bahasanya bukan dari bahasa visual gitu ya. Tapi ya dari artikel yang mungkin kita harus berkompromi dengan cara penulisan dan ketentuan-ketentuan artikel ilmiah ya kan kan nggak boleh juga terlalu menggunakan bahasa yang prosais gitu kayak kayak gitu. Terus kemudian terlalu teknokratis ya bahasa-bahasanya gitu. Ya kalau saya memang dari ini ya tubuh dari ilmu lingkungan dari teknis saya biasa kayak gitu. Nah itu ya kami lah gitu yang menjembatani yang Anda anggap biasa gitu sehari-hari Anda bincangkan dengan mm, pembaca yang mungkin berada pada tataran yang lebih awam. Oke, kemudian juga pengalaman lokal itu kan biasanya nih sepanjang yang saya pelajari dalam hal komunikasi lingkungan adalah bahwa orang itu tidak merasa bahwa itu suatu masalah kalau dia tidak terdampak. Oke. Diskurs, kebijakan apa yang mungkin, tindakan apa yang nggak masuk apa, solusi apa yang diterima publik. Ini nantinya ya udah ke riset terapan gitu. Anda buat action research, ada recommendation, atau Anda buat apa tuh namanya tuh kayak polisi, public policy gitu ya. Nah, saya boleh pernah bikin pernah waktu ada habis gempa di NTB tuh, di gempa di NTB, kemudian saya buat tentang rebranding, nah ya rebranding. Terus apa dalam rebranding itu saya ada naskah akademis, terus kemudian apa yang saya tawarkan, apa yang saya tulis, saya nulis tentang ayam taliwang tahu. Ayam taliwang as the solace after disaster gitu, kayak gitu. Ya apapun lah yang bisa membuat orang bangkit gitu kan kayak gitu saya bilang bahwa oh ayam taliwang tuh yang lebih 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 mudah nyari di Tebet daripada di Mataram gitu kan wah saya bawa tuh ke conference di waktu itu di mana ya saya conference tuh di Hairun Universitas Hairun tuh di Ternate kayak kayak gitu terus dari eh, ayam taliwang itu
dipresentasikan gitu kan ya kayak kayak ini juga saya kan suka nyebrang-nyebrang ke bidang ilmu lain gitu. Conference-conference yang tidak khusus ilmu komunikasi. Terus dari Ternate misalnya nanti saya belajar lagi di sana bahwa ternyata ada jalur rempah ya di sini. Oh, kayak kayak gitu. Terus ada pernah hidup di sini Russell Wallace. Nah, kayak kayak gitu kan semua itu tentang ilmu lingkungan. Oke, next. Next slide. Nggak ada. Next aja. Kenapa ini PHP kosong slide-nya? Next lagi, Neng. Nah, gini ya. Jadi signifikansinya apa? Kalau saya tuliskan di sini out of the box ya. Eh, kayak misalnya, kok Bu Eli bisa aja sih? Aku nggak kepikiran loh kayak gitu. Nah, kayak kayak gini ya. Terus gimana caranya? Kalau gimana caranya? Kalau selama ini yang saya rasakan adalah coba berbagai sudut pandang gitu lah, ya. Kalau tadi saya contohkan ayam taliwang is only solace of disaster gitu kan kayak kayak gitu. Atau karena saya di pusat studi geopark di Universitas Bakri gitu kan. eh, Caranya saya untuk memperkenalkan geopark tuh seperti apa gitu ya. Selain dari definisi-definisi, kemudian adalah ngomongin bahwa oh ya ini peninggalan geoheritage itu apa, gitu. Ini volcano apa-apa kayak gitu, saya masukkan. Tapi saya bungkus tuh dengan kajian filsafat. Filsafat apa? Filsafat cinta dong. Saya menggunakan filsafat cinta dari Erich Fromm. Kan dia menyebutkan bahwa cinta itu tidak jatuh, cinta itu diusahakan. Nah, jadi dengan kita melestarikan alam untuk keberadaan geopark gitu ya, juga kita harus mengusahakan. Kita tidak bisa hanya jatuh gitu kan. Kita harus belajar mengenal dan kemudian kita putuskan apakah kita jatuh cinta atau apakah kita akan mencintainya atau tidak gitu kan. Itu tadi. Cinta itu tidak jatuh, cinta itu diusahakan. Nah, kayak gitu ya. Terus disebutkan, beneran ya out of book. Tapi ngapain sih nulis kayak gitu kan. Ya terus daripada nggak punya tulisan. Eh, Menulis pendahuluan yang bermakna, membingkai masalah riset secara relevan, dan mengembangkan diskusi yang berdampak. Ya kan? Terus juga jangan lupa kaitkan dengan isu keberlanjutan global. Terus pasti pada nanya, how to be creative gitu ya. Kreatif itu kan dimulai kalau menurut saya ya, tapi mungkin kita berbeda-beda. Apalagi kesenjangan generasi kita sangat jauh. Bagi saya kreatif itu adalah membuka segala kemungkinan gitu kan. Tidak terpaku pada satu, ini harusnya yang kayak gini gitu. Tapi jangan salah kalau anak-anak teknik biasanya sih dia udah baku ya. Ini ada beberapa mantan-mantan saya di kelas di teknik lingkungan gitu kan. Agak susah juga gitu mengelaborasi atau menggali. Kamu menulis apa? Kamu mau bikin apa? Karena kan sudah ada terpolanya gitu. Beda dengan kami yang memang dididik untuk eh, harus gitu ya di ilmu komunikasi. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Saya belajar keteraturan ya. Terus juga karena semua orang itu kan pada dasarnya ada tuh ya kemampuan ini kreatif sama out of the box. Next, ni hao. Eh, saya di IASSF juga editor ya. Terus kemudian saya juga ada editor di beberapa jurnal internasional. Saya itu kan seleranya Bu Eli. Iya sih, cuman maksudnya kadang-kadang saya pikir gitu kan datanya tuh kuat. Tapi garing gitu ya, garing. Garing banget ngapain sih gitu kan. Apalagi kalau udah yang kayak pengaruh X terhadap Y gitu kayak gitu ya. Kayak kalau mahasiswa saya pasti tahu pasti apal ada gium saya kayak bikin kayak nastar gitu ya. Bahannya sama tinggal beda-beda aja nanti cetakannya cetakan jambu kah cetakan apa gitu. Kayak kayak gitu. Please be creative.
ya. Nah, ini juga karena sudut pandangnya pendekatan ilmu komunikasi, jangan bantah saya kan Bu kalau judul itu harus mengandung gini-gini. Enggak. Kalau artikel berdasarkan ilmu komunikasi justru Anda lebih bebas. Kualitatif ya, kualitatif. Justru Anda lebih bebas gitu. Banyak eh apa namanya misalnya judul saya tadi itu kan ketika cinta bersemi di Geopark. Oh. Terus juga yang Q1 juga adalah tentang eh yang untuk tulisan saya di artikel Q1 itu di artikel geoheritage ya, apa namanya dari bidang ilmunya sih geologi ya. Terus saya ngomongin apa? Bu Eli ngomongin apa? Satu ngomongin. Jadi gini, kalau di geopark itu saya buat apa ya waktu itu ya forest bathing itu. Tapi kemudian saya relatekan dengan kan di Kintaman itu di geopark Batur tuh kan ada lava, ada spring ya, apa namanya air panas, terus ada hutannya gitu. Jadi saya bilang geoforest bathing. Nah, ngapain sih boleh di situ? Geoforest bathing itu atraksinya nih ada kita ke apa namanya mendaki ya ke Gunung Batur kayak gitu kan itu forest bathing. Terus kemudian kita turun ke lava itu tuh lava field itu padang lava itu. Nah, ini sunbathing, ya kan panas di sana. Sebab abis gitu kita nanti mandi air panas gitu kan kayak gitu. Terus saya carikan lagi jargonnya. Ada lagu tahun tahun 60-an noh namanya Shower Me with Your Love. Itu kan forest ya apa namanya bathing ya itu shower. Jadi itu juga saya pernah presentasikan di eh, webinar internasional ya orang-orang mah susah gitu ya. Oh ini oh perhitungannya segini enggak saya mah nyetel lagu aja. Shower me with your love gitu. Kayak kayak gitu. Nah, intinya sih how-nya itu adalah membaca data sebagai message dan kemudian how to do storytelling. Nah, story of evidence. Ya, story my love lah. Next. Terus kemudian komunikasi itu menghubungkan data konteks dan dampak. Tidak datanya gini, datanya apa sih? Ya macam-macam ya. Kalau datanya tuh misalnya tentang itu BSF lagi kali ya. Pengolahan sama tuh jangan itu deh. Kayak saya membahasakan bagaimana memahami Gunung Padang deh yang terakhir ya, riset saya terakhir. Gunung Padang tuh kayak apa gitu kan. Bolehlah itu pada berantem aja nih kalian insinyur-insinyur mana ini peninggalan Atlantis lah, peninggalan apalah, peninggalan apa, tapi apa dampaknya untuk masyarakat? Untuk masyarakat setempat apa? Untuk masyarakat yang secara umum tuh apa? Untuk orang Sunda pada umumnya gitu kan. Oh saya nih sebagai leluhur saya tuh kayak gimana gitu. Boleh aja silahkan ngomong bahwa ini piramida terbesar apa, tapi apa yang kemudian akan kita buat. Nah, di situ. Nah, terus boleh ngapain? Saya buat riset mengenai geoarkeologi gitu kan bahwa eh, macam-macam apa namanya kalau kalau itu geopark gitu ya oh ya ini peninggalan taman bumi nah peninggalan geoheritage itu ya peninggalan bumi itu terus kemudian bagaimana apa yang bisa kita manfaatkan dan mereka dan untuk preservasinya juga gimana gitu kan untuk konservasi. Nah, kalau di Gunung Padang tuh dari hasil ini, hasil itu gitu mitos apa kayak kayak gitu ya. Ya udah sih gitu. Nah, ini sekarang mau diapain gitu? Apakah mau jadi mass tourism? Kan pasti ke pariwisata ya Bu Eli ya. Nggak ke pariwisata juga sebenarnya ya. Banyak hal yang bisa kita apa namanya angkat dari itu. Intinya buka buka hati kita, buka pikiran kita. Oke? Kemudian tetap ada alur logis dan persuasif ya, karena memang kalau komunikasi, kalau kami itu ada tiga hal ya. Semua pesan komunikasi itu diharapkan bisa mengubah pengetahuan orang yang dari nggak tahu jadi tahu ya. Bisa mempengaruhi sikap afektif ya dari kita menggalang persetujuan opini publik kan ya. Kita membuat orang yang tidak suka jadi suka atau yang tidak suka tambah tidak suka, nggak apa-apa. Kalau di konteksnya ilmu apa namanya media sosial gitu ya, penting algoritmanya kan. Nah, terus juga yang ketiga adalah mengubah perilaku behavior atau konatif. Jadi tadinya dia apa
bawa kresek mulu gitu kan, kemudian jadi terbiasa bawa-bawa apa namanya, bawa-bawa tas yang daur ulang gitu. Saya ada juga tuh tentang di Bogor itu dulu pernah ada kampanye namanya botak tuh ya, Bogor tanpa kantong kresek kalau nggak salah. Nah, si wali kotanya tuh dulu Pak Bima Arya gitu kan sampai gundulin gitu ya buat buat relate sama kampanyenya itu. Terus Bu Eli apa di situ? Nah, saya bahas tentang kekuatan kampanyenya gitu kan. Satu kampanye itu seharusnya ada the big apa ya, satu main theme untuk storytellingnya itu gitu. Itu yang dibahas dari komunikasi. Mungkin nanti nanti itu akan jadi mikroplastik. Mikroplastiknya itu nanti dimakan sama ikan di laut. Nanti ikan di laut itu nanti kita makan, nanti dapat kita juga. Nah, ke sana kan nanti akhirnya. Relevan bagi akademisi, bagi pembuat kebijakan cita-citanya. Nah, ya, kalau bagi pembuat kebijakan, ya biasanya kan kalau secara akademisi kita sebatas rekomendasi ya gitu. Terus kemudian bagi masyarakat, apakah satu action research? Kalau menurut saya sih dengan semakin banyaknya gitu kan ya tulisan-tulisan ilmiah yang berpihak pada pemahaman masyarakat gitu, orang juga akan semakin paham gitu, kayak gitu. Next, saya dikasih tahu kalau sudah mepet waktunya ya. Dari bidang ilmu lingkungan, Anda jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi, kayak gitu. Dari kami bidang ilmu komunikasi, bagaimana caranya dimaknai dan disampaikan. Itulah judulnya nature to narrative. Ya, ada juga apa ya namanya, di ilmu komunikasi itu disebutkan bahwa pendekatan naratif dari Fisher itu kan menyebutkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berkisah, gitu kan ya. We cannot not communication, we cannot not communicate. Kita selalu akan menyampaikan pesan. Kita itu selalu berbicara, berkisah, menyampaikan cerita. Itu kemampuan kita, gitu kan. Jadi, ya sudah disampaikan. Caranya, ya kembalilah pada dirimu sebagai manusia yang bukan hanya menyimpan data, tetapi how to deliver. Next. Nah, contohnya apa? Deforestasi. Deforestasi itu apa? Itu pengurangan hutan. Pengurangan hutannya di mana? Noh, sekarang kan ya katanya di Cirebon udah ditanami itu, udah ditanami apa namanya, sawit gitu kan, mau diganti sama mangga gincu, misalnya kayak gitu. Wah, ceritanya. Oh, bagaimana tuh narasi konservasinya dipahami warga? Nah, di sana tuh kayak gimana di tempatnya? Nah, kalau kita juga gimana nih secara umum kan mau baca kayak kayak gitu kan? Terus pencemaran air, banyak ya pencemaran air tuh. Aduh, ya macam-macam sih ya kalau kalau saya dulu bawa bawa mahasiswa atau bawa bawa mahasiswa teknik lingkungan atau bawa teman di ilmu lingkungan tuh suka aneh gitu kan. Misalnya saya buat branding apa destination branding danau hijau di Lampung tuh apa namanya Ulu Belu. Nah, bareng sama Pertamina Geothermal Energy kan ya kayak gitu. Sebutkan tuh bahwa oh ya ini danaunya hijau terus gimana gimana. Nah, kita buatkan storytellingnya ininya. Nah, si mahasiswa dari teknik lingkungan kan ngambil sampel air mulu gitu ya, ini pencemarannya apa gitu kayak kayak gitu. Tapi kemudian kita sampaikan hasilnya kayak gitu bahwa oh, ini nih danau itu kan tidak ada eh, apa namanya ikan yang bisa hidup karena ininya segini gitu kan. Terus misalnya juga untuk jaga apa namanya tuh jaga keamanannya kan itu di situ airnya mendidih loh. Ntar kamu taruhin kaki kamu di situ kamu lepuh tahu gitu. Ada apa sih sebenarnya kenapa dia bisa mendidih, kenapa dia bisa melepuh, nah, kayak gitu. Terus ini pengolahan sampah kan pariwisata selalu menimbulkan ekses itu kan ya, kayak gimana. Oh, itu harus seperti apa dibentuknya bahwa satu industri apa namanya satu kawasan itu harus disertakan gitu kan. Eh, salah satunya adalah instalasi pengolahan sampah untuk keselamatan dan keamanan lingkungan. Jadi sebenarnya kemana-mana tuh
ya bareng gitu kami itu gitu kan. Nah, kenapa sih harus di ini nggak boleh kita merata-rata gitu ngambilin sampah? Ih, nanti orang nggak ada yang lagi yang datang loh kayak gitu. Climate change, nah, saya takut sih sebenarnya kalau ngomongin climate change. Tapi memang harus gitu kan karena itu terjadi. Bagaimana risiko disampaikan dan dimaknai secara lokal. Next. Terus adalah ini ini juga ya apa namanya saya buat pengakuan juga bahwa ini berdasarkan pengalaman saya ya. Biasanya di dalam kita menulis artikel ilmiah itu ada mulailah dari cerita mini. Anda membuat apa sebenarnya? Oke. Beberapa jurnal itu memungkinkan kita untuk menuliskan dulu abstrak. Abstrak itu kan ada key finding sama implication, nah, belum ada. Kayak gitu. Beberapa ada seperti itu. Jadi kemudian, oh ya nih kayaknya nih bocah bagus ini ngomong cerita mininya ya dari abstraknya. Udah kita terima aja. Nah, belum 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 masih masih abstrak sama introduction. Oh, kan? Kemudian problem atau gapnya tuh dari mana? Problem itu kan terjadi ketika ada yang ideal sama realitasnya kayak gimana. Harusnya tuh kayak gini, tapi kok gitu sih? Nah, gitu. Metodenya. Nah, metodenya silahkan kalau yang sifatnya teknik lingkungan ngomongin apa. Tapi kalau dari kami biasanya kan ada dua hal ya, ada kuantitatif, pendekatannya kuanti dan kuali kan. Misalnya kita menggunakan kualitatif itu jauh lebih lentur gitu kan, bisa pakai fenomenologi, terus analisis wacana, etnografi kayak gitu, key finding, abstract. Itu jadi selling point ilmiah. Kenapa? Yang dibaca abstrak dulu. Kalau kita buat di ini juga kan abstrak kan ya, kita lihat gitu. Nah, kemudian opening scan, nah fenomena, krisis lingkungan, ideal dan ini. Dan di situ kan ada di abstrak. Makan itu ringkasannya, nggak usah banyak gitu kan. Beretet-beretet lah. Paling ini semuanya kan 300, biasanya tuh 300 kata. Beda dengan introduction, biasanya sih itu kalau ininya ya antara 500 sampai 1000 kata biasanya tuh kan. Jangan lupa research questionnya sama kontribusi ke ilmu dan praktik. Boleh literatur review sekarang. Literatur review itu adalah kajian mengenai Kurang apa itu nak, namanya? bayar kurang, eh, kurang. sudah habis? Belum? Nah, next aja, next apa namanya? Next slide. Ini mm, yang perlu Anda buat adalah bandingkan, pertentangkan, dan buat research gap-nya. Caranya gimana sih Bu buat literatur review? Kalau saya ya tahu dulu judulnya, paling enggak judul sementara ya, temporer apa namanya temporer title, tajuk sementara. Kemudian saya masukin tuh ke mesin pencari Google Scholar, Garuda, apalagi Scopus gitu kan ya. Habis itu kemudian, nah kalau sekarang kan eh katanya banyak ya mesin apa namanya tuh aplikasi kayak ChatGPT, terus Perplexity gitu kan, yang bisa mengolah itu nggak usah beli baca gitu kayak kayak gitu. eh saya belum pernah nyoba, tapi kalau Perplexity sih saya pernah coba kayak gitu ya. Dan ada lagi satu satu lagi ya yang membuat Prisma itu. Jadi dia nanti akan buat hubungan-hubungan kayak gitu. Perlakukan itu sebagai alat bantu. Nah, udah ada ChatGPT, udah ada Perplexity, udah ada berbagai aplikasi kayak gitu. Harusnya artikel kita lebih banyak daripada yang zaman kami yang masih manual gitu kan. Perlu waktu kan, perlu ini kayak kayak gitu. Yang harus Anda kuasai betul-betul ada promnya. Anda yang nyuruh, bukan Anda kemudian dikasih ini aja gitu sama si ChatGPT ini nih kayaknya kayak gini nih teorinya kayak gini. Enggak begitu kalau kalau seharusnya ya. Nah, saya nggak ngomongin tentang bagaimana plagiarisme, bagaimana itu yang lebih teknis, yang lebih ngerti itu orang-orang jurnal. Tapi kalau yang saya
biasa buat, kan tadi aku janjinya yang saya tahu aja, yang saya alami ya, bahwa isu lingkungan itu objek kajiannya apa, sampah atau apa ya. Terus kemudian ilmu komunikasi lensa analisisnya. Ada caranya adalah tuh si judul-judul, kan biasanya juga ada 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, terus kemudian harus yang bereputasi kayak gitu. Ya udah Pak, ya udah turutin aja gitu, cari lagi, sabar kayak gitu ya. Orang bikin artikel memang ya kayak telur apa ya, ayam mengerami telur gitu ya, kayak gitu, harus sabar dulu sampai dia menetas. Next. Mana? Kerangka teoritis itu biasanya hmm, memang nggak bisa. Jangan juga nanya ChatGPT nanti dia dikasih kita 8 teori apa kayak gitu, kan nggak mungkin ya. Kalau saya, dan saya juga ini ke mahasiswa, adalah coba dilihat dari literatur review orang kalau nulis tentang ini pakai teori mana, kalau dalam ilmu komunikasi ya, kayak gitu. Coba pelajari lagi. Nah, misalnya disebutkanlah bahwa, oh ya, saya mau menggunakan teori framing. Nah, udah baca teori framing itu apa? Nah, kira-kira, nah, tetap kan ya kita pakai otak kita gitu. Kalau menuliskan misalnya, boleh nggak Bu pakai itu? Ya udah sih, terserah gitu. Saya sih berharap kita masih punya dignity gitu ya, pakai pakai perangkat yang diberikan Allah untuk menulis itu. Nah, hindari menyebut teori tanpa dipakai, mengutip banyak tapi tidak mengaitkan, jangan dibikin etalase. Nah, kayak gitu kan. Tidak nyambung dengan metode, diskusi tidak kembali di teori. Apa yang Anda tulis di literatur review dan kerangka teoritis, itu harus Anda pertanggungjawabkan nanti ada di result and discussion. Next. Theoretical framework, jadi confirm all theory are briefly explained, then relate with the research problem, ensure theory demonstrate the validity of your research, include the appropriate graphic, confirm research question is properly addressed, edit, and proofread. The ensure konsistensi, harus konsisten. Kalau ngomongin teori, misalnya teori framing, ya udah teori framing di belah sananya, jangan jadi analisis wacana, itu kan kayak gitu. Atau juga biasanya kan kalau sekarang nih pakai itu tuh Zotero, Mendeley ya, apa yang Anda sebutkan, misalnya Anda mengutip siapa? Rano Mahetsa gitu, Mahetsa 2022 gitu. Ya udah tuh di body text-nya harus ada, di daftar pusakanya harus ada gitu. Itu ya kadang-kadang kalau manual, saya nih masih manual, tapi kalau kayak pakai bibliografi kayak gitu biasanya sudah tercakup. Terus juga ada yang menggunakan berbagai ya, ada yang menggunakan pengutipan, ini nomor satunya, berarti kan itu tidak harus alfabetis, itu teknis. Silakan next. Metodologi sekali lagi, ini di metode komunikasi, metode ilmu komunikasi. Oke. Kalau dari pendekatan ilmu lingkungan, saya nggak belajar komunikasi, saya kan jurusannya bukan ilmu komunikasi, ngapain saya ilmu sosial, sama aja kalau ilmu sosial ya. Jadi ada 3 hal. Nah, intinya itulah bagaimana dipahami, dibicarakan, dan ditindaklanjuti. Tadi sudah sebutkan bukan apa yang menjadi isu lingkungan itu gitu kan, terus bagaimana bahwa oh iya sudah kehilangan daya dukung, itu ada ya di pendahuluan, tapi bukan data-data seperti itu yang dicari. Silakan next. Kayaknya saya udah bikin grafisnya kalau nggak lupa. Narasi ya, surah siapa yang terdengar diterjemahkan di tongkat lokal. Oke. Next lagi. Jadi nanti kan sudah dibagikan. Nah, kayak metodologi itu ya ada 3 hal, ada 3 jenis. Kalau di ilmu komunikasi ada yang tentang tekstual analisis berita, analisis yang apa namanya, kebijakan-kebijakan, apalagi postingan kayak kayak gitu ya. Itu banyak juga melibatkan alat bantu ya, dari cloud itu gitu. Ada juga yang masih menggunakan manual. Nah, saya orang manual.
Itu bisa Anda buat analisis wacana atau analisis wacana kritis. Wacana itu apa? Wacana itu perbincangan. Bagaimana sesuatu dibincangkan di media. Bagaimana orang tuh misalnya thread gitu ya, kayak gitu. Atau yang ini lagi kayak di apa kalau dulu mah Twitter, sekarang di X, trending topic kayak gitu. Kalau framing itu adalah bagaimana satu isu itu dibingkai. Nah, oleh siapa ya? Oleh media, media digital, media sosial gitu kan. Dan pada pada seluruh isu yang ada di dunia ini, gitu kan. ah, Mana isu yang dipilih untuk ditampilkan dan bagaimana itu ditampilkan, kan gitu. Pemilihan dan penonjolan isu kalau framing. Kalau semiotika mah ilmu tentang tanda. Tanda tuh apa? Ya tanda itu bisa bentuknya misalnya emoticon juga kan adalah tanda. Tapi yang lebih besar dari itu ya. Misalnya mungkin ada ke apa ya? Ada perbedaan juga apa yang disebut tanda dalam ilmu eksakta sama ilmu sosial, tapi kita omongannya apa namanya, kita bisa dalam konteks ilmu sosial. Jadi adalah simbol-simbol ya, atau tanda-tanda yang dibaca secara sosial dan mungkin berbeda-beda pada setiap budaya. Kemudian apa yang disebut etnografi komunikasi? Etno itu kan etnis ya. Jadi kita melihat pola komunikasi yang berlaku. Misalnya kayak gitu. Oh, di masyarakat ada tentang apa? Nah, kayak gitu. Kalau fenomenologi, nah ini kenapa disebutkan perseptual? Adanya di benak orang. Kalau itu kan kontekstual. Kontekstual kan kita dilihat dari, kontekstual lain lagi ini, tekstual. Kalau tekstual kan dilihat dari teks ya, dari apa yang diberitakan, apa yang diposting, apa yang dibahas dalam misalnya kalau PR itu kan rilis, media rilis gitu ya. Terus ada kebijakan-kebijakan, kita analisis kebijakan. Pidato-pidato presiden, oh iya lihat dia. Terus keputusan-keputusan protokol Paris apa kayak gitu dilihat. Nah, kalau perseptual adanya kan di benak orang nih. Di benak orang taunya gimana? Kita wawancara ya. In-depth interview. Nah, kalau di kualitatif kan, in-depth interview adalah karena kan kuesioner juga interview sebenarnya, tapi itu sudah disediakan jawabannya. Nah, kalau in-depth interview, kita melakukan wawancara, tetap dengan pedoman wawancara, tapi kita ngikutin yang disebut, mungkin aja nanti kita menemukan malah informasi atau data yang enggak terpikirkan gitu ya. Oh iya, ternyata di lapangan kita menemukan hal-hal seperti ini. Nah, kayak gitu. Etnografi itu biasanya pada satu komunitas ya, ada beberapa orang. Kalau fenomenologi adalah lebih komunikasi ya, pengalaman orang. Hmm, Bagaimana pengalaman dia ketika pada satu peristiwa komunikasi. Contoh seperti yang saya buat eh, di conference kemarin kan mengenai embodied ya. Embodied itu apa yang dialami orang ketika mendengarkan kesunyian di gua-gua Kars di Maros misalnya ya. Apa yang dia alami ketika menghulu apa menghulu ke, kan ke Ramang-Ramang itu hanya bisa diakses oleh perahu ya di Sungai Putih itu. Nah, apa yang dia rasakan gitu kan ketika di tengah jalan mesin perahu dimatikan, terus kemudian kita menyerap, ada yang kecepak dikit, aduh takut buaya gitu, kayak gitu. Itu semua pengalamannya dan apa yang terjadi pada dia secara fisik gitu dan apa kesannya itu fenomenologi komunikasi. Kalau studi kasus itu lebih banyak ke strategi komunikasi gitu ya. Apa gabungan dari textual analysis sama perseptual. Jadi dilihat dari arsip-arsip kebijakan, terus kemudian di ini juga gitu ditanyakan kepada orang-orang itu. Nah, apa yang di biasanya sih melibatkan keynote speaker kan ya. Strategi apa yang dibuat. Nah, kayak gitu. Itu metodologi. Next. Hasil dan pembahasan. Hmm,
ininya sih ada tema ya, karena biasanya menggunakan analisis tematik kalau dalam penelitian ilmu komunikasi kualitatif. eh Pola cara warga memaknai banjir. Nah, kayak gitu kan ya. Kalau melihat di media sosial gitu kan ada yang asik gitu kan, jadi ruang tamunya jadi kolam gitu atau apa, terus kemudian menjadi ini. Ya mungkin ada ya beberapa, tapi apakah itu mewakili sebagian besar? Nah, kayak gitu. Itu kalau itu kan harus diukur, betul. Kalau itu harus diukur, itu di kuantitatif. Tapi kalau misalnya menyebutkan bahwa oh dia sudah tahu bahwa di situ adalah banjir. Nah, kayak gimana? Nah, kayak gitu. Tidak berhenti pada apa yang terjadi di alam, bagaimana manusia memahami dan merespon. Pemahaman itu diuji secara ilmiah. Pemahaman apa? Ya pemahaman Anda gitu, kayak kayak gitu. Terus kemudian nanti di akhir saya akan sebutkan pendekatan emik. Pendekatan emik dan pendekatan etik artinya adalah kalau Anda menggunakan penelitian secara kuantitatif, berarti kan dihitung ya. Dikuantifikasi jumlahnya berapa? 90%. Nah, berdasarkan apa? Kuesioner. Terus kuesioner itu kemudian apa? Dihitung menggunakan eh, apa namanya? Hmm, ya aplikasi-aplikasi misalnya SPSS kayak gitu ya. Ya udah itu pemahamannya di situ gitu. Tapi kalau di kualitatif, Anda kan menggunakan diri Anda sebagai instrumen gitu. Tetap dong nanti ada pendapatnya Bu Eli, perasaannya Bu Eli, kepentingannya Bu Eli, betul. Tapi orang kan udah aware ketika Anda menyebutkan menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Kalau misalnya dia tidak protes gitu kan, boleh mah. Ya, saya kan udah bilang pendekatan kualitatif. Dan untuk mengurangi subjektivitas itu ada beberapa teknis kan, trustworthiness kayak kayak gitu. Kalau kuantitatif gampang dihitung, ada bukan gampang, bukan gampang. Ada apa namanya? Ada metode-metodenya, ada perhitungan-perhitungannya, dilakukan aja perhitungannya itu. Terus kemudian kalau kualitatif kayak gimana? Nah, di-relate lagi ya, misalnya dengan triangulasi. Triangulasi itu kan ketika saya sebagai penafsir hasil wawancara saya sama kepala suku A gitu kan, kemudian nanti saya tuliskan di situ. Terus saya tanya tuh kepada ahli, kepada expert, benar nggak sih yang saya omongin? Saya ngomongnya kayak gini. Nah, terus kata si expert itu, Bu Eli mah ngarang nggak kayak gitu. Terus gimana? Ya udah dituliskan. Terus itu siapa dong nanti kita ngambil sikapnya siapa yang salah? Ya udah itu pun terserah pembacanya kali gitu kan. Kalau saya berdasarkan data ini, terus kemudian metode ini, sudut pandangnya datori ini, nah datanya kayak gini, seperti itu. Nah, pemahaman itu diuji secara ilmiah dengan penjelasan. Oke, next. Ada lagi? Masih ada? Next. Oh, hasil dan temuan. Nah, ini ya, pembahasan itu, temuan, itu Anda harus relate dengan teori. Ini discussion ya. Pakailah teori. Terus bagaimana membedakannya hasil? Kalau hasil ya udah display data Anda. Ketika Anda buat discussion, itu harus direlate dengan teori yang Anda gunakan. Nah, makanya temuan X teori. Terus bandingkan dengan previous study. Nah, biasanya sih di bab 2 kan ya sudah ada gitu kayak gitu. Ya udah bandingin tuh mana yang apakah benar kan Anda dari bab 2 dari bab 2 maksudnya dari literatur review itu kan Anda ngambil research gap ya. Ada celah tuh gitu. Anda bisa nggak ngisi celah itu gitu kayak gitu sesuai dengan janji Anda. Kalau untuk ilmu sosial kualitatif atau ilmu komunikasi secara kualitatif juga harus ada konteks sosial budaya ya kayak gitu. So, Anda sebutkan kapan, di mana, posisi Anda seperti apa. Nggak usah khawatir kalau dari di bidang ilmu komunikasi itu justru jadi the beauty of research gitu ya. Kita menjelaskan posisi kita, terus kemudian menarik implikasi. Implikasinya apa? Implementasi. Implikasi teoritis, misalnya memperkaya kajian tentang ini, implikasi praktis. Oh iya bisa digunakan oleh para pengelola geopark. Nah, kayak gitu. Next, masih ada. Nah,
So what who cares, what change if this understood. Nah, kan kayak gitu. Temuan utamanya itu, terus kemudian apa artinya? Oke, untuk lingkungan, untuk lingkungan. Ya sih, kan kita bercita-cita ya, gitu. Misalnya melestarikan satu mm, satu tempat gitu ya. Saya lebih banyak ke tempat sih. Misalnya untuk melestarikan tinggalan ini gitu kan, karena kita tidak bisa bukan membatasi ya, ya mencegah manusia secara ikut campur secara langsung gitu. Tapi bagaimana kita meminimalisasi dampaknya kayak gitu ya. Sebaliknya untuk manusianya kayak gimana gitu, kayak gitu. Dan untuk kebijakan, ya kalau itu action research. Oke, next datanya. Kemudian pakai perspektif emik, kita letakkan. Susah tuh Bu, yang ya gimana ya? Makanya sering ngobrol gitu ya sama ini. Gimana sih sebenarnya di pemahaman mereka tuh? Oke. Kan Ibu itu terserah jurnalnya. Jurnalnya itu kan nanti ada scope-nya, ada aim and scope, ada kemudian nanti ada pembacanya kayak apa. Itu pertama. Kalau Anda mau buat lagi misalnya untuk kalau itu untuk campaign ya, kalau untuk ke masyarakat umum, ya itu deh. Misalnya aims and scope-nya. Nah, ini sebenarnya jurnal untuk kalangan geologis gitu kan. Tapi saya nulis di situ si geologinya tuh nanti tahu apa enggak gitu ya. Paham apa enggak gitu dengan apa yang saya tulis. Tapi buktinya saya dimuatkan berarti memang layak muat gitu. Kayak gitu, ada konsep-konsepnya kan geoheritage kayak gitu kan. Terus kemudian saya pakai pendekatan ilmu komunikasi di situ, pendekatan emiknya itu. Demikian juga sebaliknya, Anda para insinyur yang menulis di secara lebih komunikatif, ya tempatkan diri Anda sebagai orang awam. Gak ada gunanya, Bu. Kita kan dosen ilmu lingkungan, ya nanti jurnalnya juga jurnal betul. Ya biasanya memang harus seperti itu, gitu. Tapi nggak apa juga gitu ya. Kalau kalau itu kan berarti syarat kita untuk apa linearitas ilmu gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Kita kan bukan pohon pisang kan ya sekali berbuah atau mati gitu. Banyak-banyak eh, menulis juga kan menunjukkan kalau saya selalu bilang gajah mati meninggalkan gading gitu kan, manusia mati meninggalkan nama, siapa tahu jadi doa juga kan kalau nama kita ada di Google Scholar gitu, bisa menjadi lebih bermanfaat, nah kayak gitu. Dan more practicing ya nggak bisa ini dong. Kalau Bu Eli kan udah udah 50 something, udah lama banget nulis, iya tapi kan bisa juga dengan intensitas ya gitu. Yang penting dicoba, yang penting berlatih, yang penting terus dicoba. Amat banyak yang kemudian terbuang ya nggak apa-apa gitu kan. Batu itu misalnya kita mau lihat fosil di batu, terus batu itu pecah pada ayunan kapak yang ke 100. Berarti bukan ayunan yang ke 100 kan, dari akumulasi dari 99 ayunan sebelumnya. Oke, kayaknya udah ya. Mangga next. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada A.A. Ranu, Mangga. Ranu itu artinya danau Ibu loh. Eli, terima. Kamu Iya, artinya Ibu, danau. artinya danau. Ranu Kumbolo Iya, dulu. Bu, benar. Ada di Lumajang itu dekat sama kampung saya, Ibu. Iya, saya Ya, Ibu, pernah terima muda, kasih. pernah naik sampai Mahameru. Oh iya, oh. Saya cuma sampai Ranu Kumbolnya aja sih, Bu. Oke, Mangga saya kembalikan. Oke, iya. Ya, Ibu Eli, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat insightful sekali. Jujur, hal ini sangat berkaitan dengan ketika saya menulis penelitian, Ibu, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Eli itu benar ya, teman-teman, bahwa dalam komunikasi lingkungan itu membantu teman-teman untuk pertama menulis pendahuluan yang bermakna, terus kedua, teman-teman bisa membikai nih masalah riset yang secara relevan. Teman-teman juga nanti bisa mengembangkan diskusi yang lebih berdampak dan mengaitkan nih temuan dengan isu keberlanjutan global. Dan yang paling penting dari poin penting yang Ibu jelaskan oleh Ibu Eli tadi bahwa
Komunikasi lingkungan itu tidak berhenti pada penyampaian data ilmiah saja, tetapi berfokus pada bagaimana data itu kita terjemahkan menjadi pesan yang bermakna dan berdampak pada masyarakat setempat nantinya. Nah, sebenarnya ada beberapa poin dari Ibu Eli yang sangat relevan, Ibu, dari saya ketika saya menulis penelitian terkait ilmu lingkungan itu Ibu Eli itu menyoroti kelemahan umum dari artikel ilmiah yang membahas tentang ilmu lingkungan ini sering teman-teman tuh sering memiliki data yang kuat tapi judulnya itu datar, abstraknya terlalu teknis, terus dan di bagian diskusi itu hanya mengulang hasilnya saja. Nah, itu saya alami juga, Ibu, ketika saya menulis penelitian terkait dampak lingkungan di Cikarang. Waktu itu saya menggunakan metode penelitian menggunakan ARGIS, di mana waktu itu saya mengcompare peta ARGIS tahun 2012 sampai 2019. Jadi di situ saya bisa mengetahui data vegetasi mana saja yang terdampak pada saat itu, Ibu. Nah, namun kesusahan saya pada saat itu, ya, Ibu, mungkin karena emang bukan lingkup penelitian saya atau memang bukan kajian saya di bidang geografi ini. Jadi saya tidak bisa membuat storytellingnya, Ibu. Jadi cuma datanya saya saja yang saya sajikan, tetapi untuk membuat storytellingnya itu yang saya susah untuk menerjemahkan data-data ini untuk runut membuat skema storytellingnya itu, Bu. Makanya akhir-akhir ini ketika saya menulis penelitian tentang base-nya itu ilmu lingkungan, saya tuh menggunakan metode yang cukup relevan, Bu, dengan bidang saya, yaitu metode sejarah. Nah, dari metode sejarah itu saya mengumpulkan data-data sumber berupa arsip-arsip, ya, Ibu, arsip-arsip data laporan, data-data laporan kehutanan dan lain sebagainya. Nanti saya kumpulkan dan saya bentuk suatu cerita dalam yang namanya itu historiografi, Ibu. Nah, dari situ saya lebih cocok kayaknya sih, Bu, untuk menulis yang berbaukan atau bertemakan lingkungan itu menggunakan metode sejarah, karena saya rasa cocok dengan bidang saya dan saya bisa membuat runutan kronologinya, runutan storytellingnya lebih lebih oke aja gitu untuk dibaca oleh para pembaca, Bu. Mungkin seperti itu. Nah, itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Eli tadi itu sangat insightful sekali, ya, teman-teman. Jadi, sebelum teman-teman itu menulis penelitian, menulis artikel ilmiah, teman-teman harus tahu dulu nih apa yang teman-teman ingin tulis dan usahakan teman-teman itu menggunakan metode yang tepat, karena ketika teman-teman menggunakan metode metode yang tepat, maka hasil temuan yang teman-teman nanti akan sampaikan, data-data yang akan teman-teman sampaikan itu akan runut dan akan membuat suatu story of evidence nantinya. Itu, teman-teman. Oke, itu aja, Ibu, apa yang ingin saya Saya kasih sampaikan. komen sedikit Mm-mm. ya, Ranu. Iya, Ibu. Itu kan dengan kepakaranmu dalam sastra Belanda itu kan banyak sekali arsip-arsip dan sumber Mm-mm. dari, kan karena ada kolonialisme kan ya. Nah, akan Mm-mm. lebih eh, berdampak juga kalau Ranu kemudian mengaitkan itu dengan kondisi sekarang. Jadi misalnya cerita Mm. tentang apa nih? Cerita tentang saluran air gitu kan, irigasi itu kan banyak Iya. ya dibangun oleh Belanda Mm-mm. itu kayak kayak gitu. Nah, sekarang kayak gimana gitu. Jadi itu lebih Mm-mm. lebih mengaitkan juga kepada, nih dulu kan ada aturannya kayak gini. Ternyata sekarang nih udah kayak gini gitu. Nggak usah Mm-mm. ketika kemudian Rano bilang ini kan harusnya kayak gini nih perhitungan itu orang-orang teknik lingkungan, teknik sipil dan Iya. lain-lain. Tapi kemudian Rano merekomendasikan berdasarkan Mm-mm. arsip ini kayak gini. Nah sekarang kondisinya kayak gini. Gitu loh. Iya, Bu. Kalau Iya. komentar saya, coba relatekan dengan apa sekarang yang Hmm. sedang aktual gitu, kondisi aktual. Mangga. Baik, Ibu. Baik, baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas masukan dan sarannya. Ya, oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Mungkin em, sesi Q&A-nya kita batasi saja, ya, teman-teman, sampai 10 menit aja. Mm-mm. Ya, kita bisa melihat, Ibu, di sini udah yang ada raise dari Mas Deo Jose Sinaga. Mungkin bisa langsung dinyalakan, Mas, kamera dan mikrofonnya. Ya, langsung aja, Mas. Terima kasih Kak Ranu, terima kasih juga Ibu Leli sudah memberikan paparan yang sangat insightful buat saya. Pertama saya perkenalkan, nama saya Dio Jose. Saya sedang studi masih S1, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu, Bu. Yang pertama itu
bagaimana atau tips dari Ibu untuk para fase dari kutipan yang membuat tidak tidak saling mengaitkan, Bu. Terkadang saya baru masih awam, jadi saya membuat kutipan itu asal jadi, Bu. Jadi saya lupa untuk para fasenya sehingga tidak terjadi plagiat. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, eh, tadi Ibu beri paparan materi tentang kait abstrak. Nah, abstrak itu saya menarik dan susah bagi setiap mahasiswa untuk membuat keywordnya, Bu. Kan udah ada judulnya ini, tapi dia sudah mempersiapkan pendahuluan sama segala macam metodenya, Bu. Tapi dia bingung bagaimana cara ngambil keywordnya, Bu. Apakah itu menggunakan bahasa asing atau bahasa yang baku, kayak contoh diversional, diferensi itu kan merancang, Ibu. Apakah itu harus mengaitkan dengan judul kita atau menggunakan bahasa-bahasa yang asing, Bu? Yang ketiga itu, Bu, setelah menulis abstrak, apakah perlu ada, Bu, referensi terkait dengan kosakata terhadap suatu penulisan, Ibu? Terkadang saya juga kendala dalam menambah referensi. Apakah perlu bahasa menurut para ahli atau kosakata menurut para pakar filsafat, Bu? Terima kasih, Bu. Gimana, Mas Ranu? Saya komentari dulu. Iya, Oke, Ibu bisa langsung ya. dijawab aja. Gini loh, Bang Sinaga. Jadi ini kan ada bagaimana paraphrasing ya. Paraphrasing sebenarnya sih tujuannya untuk plagiarisme. Ini masalah klasik. Nggak cuma di jurnal ya, di tesis, deskripsi kayak kayak gitu terus lupa. Kalian tuh kan lupa karena biasanya kopas-kopas kan ya, nanti seret kopas tuh ceplok kayak kayak gitu. Gimana caranya? Biasanya memang itu kan harus dieksklud ya kalau di paraprasi ya, kalau di plagiarismenya. Tapi Anda jangan salah mencantumkan referensi. Kan kita referensikan dulu tuh ya. Misalnya si ini, oh dari Miharja 2022, oh dari Mahetsa 2023 gitu kan. Definisinya ini, terus kemudian kasih apa namanya kutipan referensi, kasih kutipan referensi. Nah, paraphrasingnya itu gimana menjadi paraphrasing satu? Kalau memang kutipan langsung itu tidak boleh di paraphrasing, ya tidak boleh Anda mengubah satu kata pun. Udah punya dia gitu ya. Sama juga ketika nanti Rano atau Deo Jose sudah punya skripsi, kan nanti setelah nih di bab 2 kan ya, di bab 2 itu kan atau di artikel aja. Di artikel itu kan kita ngomongin dulu komunikasi lingkungan tuh definisinya apa Bu Eli? Nah, saya tulis sintek atau menurut si Kok, menurut si ini, menurut si ini. Baru kemudian saya sintesis berdasarkan dari berbagai definisi di atas. Menurut saya komunikasi lingkungan tuh ini. Nah, itu yang punya dirimu gitu. Ya, itu pertama. Terus balik lagi tadi pada pressingnya kayak gimana? Iya, kalau Anda menggunakan kutipan tidak langsung, menggunakan kata-kata Anda sendiri gitu ya. Ya, kalau bahasa Sunda mah wayahna gitu kan ya gimana gimana caranya tetap nanti Anda harus apa namanya? Ditulis ulang. Capek dong. Nggak apa-apa, itu akan menempa diri Anda lebih baik gitu ya. Nah, terlepas dari apakah misalnya kalian itu yang Gen Z, Gen Alpha yang kayak gitu, enggak, saya nggak percaya kayak gitu ya. Pokoknya semua itu bisa berlatih. Tidak ada yang sia-sia kalau kita belajar. Ini tipe repressing terus kemudian menggunakan kata kunci. Kalau kata kunci biasanya pertama saya lihat dulu ini jurnal apa ya, disesuaikan tuh bahasan kita gitu. Karena apa yang Anda tulis sebagai kata kunci itu kan nanti akan mengelompokkan artikel Anda ini masuknya atau menjelaskan konsep apa. Kan kata kunci itu konsep kan?
Nah, makanya ada satu kata atau satu frasa gitu kan kayak gitu. Nanti kalau biasanya sih kalau di ini kan harus menggunakan underscore gitu ya. Misalnya komunikasi lingkungan. Karena kan akan beda kalau komunikasi, koma lingkungan. Nah, kalau komunikasi lingkungan satu kata satu frasa berarti antara komunikasi dan lingkungan tuh dikasih underscore. Terus kemudian semikolon kan. Titik koma itu dipisahin dari saya gitu. Terus bagaimana caranya menentukan kata kunci dari abstrak itu dan kemudian apakah harus ada? Nah, memang betul harus dipertanggungjawabkan. Ketika Anda menuliskan kata kunci, setahu saya, tapi mungkin nanti ditanya ya ke Kak Nabila ke mana yang memang ahli-ahli jurnal, eh bahwa nih nanti kalau orang mencari riset tentang geopark gitu ya, nah akan muncul tuh karya-karya saya mencari riset tentang geopark misalnya nanti muncul itu siapa ada Dimas tuh ya yang dari Geopark Belitung ada udah pernah nulis kayak kayak gitu. Nah, balik lagi caranya gimana memilih kata kunci itu. Anda tuh di di artikel Anda tuh nulis tentang apa gitu. Segala hal kan bisa ditulis ya, tapi konsentrasinya. Kalau saya misalnya pasti kan saya akan buat komunikasi massa atau komunikasi lingkungan karena di situ saya apa bidang keahlian saya. Itu Abang Dio Jose, mangga Mas Ranu. Oke, oke Mas Dio Joseph udah menjawab ya. Terima Oke, kita kasih Bu lihat di Leli sama Bang sama-sama. Ranu. Ya, sama-sama Mas. Oke Ibu, ini ada pertanyaan di slide Slido. Pertama dari Kak Afni. Terima kasih banyak Ibu Eli atas ilmunya ya. Kalau tidak terbiasa membaca jurnal ilmiah, apakah tetap bisa menulis artikel lingkungan? Itu pertanyaan pertama Ibu. Terus lalu untuk pertanyaan kedua, saat publikasi jurnal, apakah cukup perlu judul yang sering kali dicari orang atau seperti esai yang lebih mengutamakan penemuan baru dan unik, Bu? Oke, Aduh. terima kasih Mas Ranu. Untuk Ya, pertama, sama-sama Bu. Afni, kalau tidak terbiasa membaca jurnal ilmiah, apakah bisa menulis artikel lingkungan? Ya, Afni menulis untuk apa gitu? Ya, kan itu pilihan aja kan. Kalau misalnya mau menulis tentang ilmu, tentang artikel lingkungan, kayak gitu, tentang artikel ilmu lingkungan nih, dengan pendekatan komunikasi ini seperti ini gitu. Atau saya mau menulis tentang sosiologi, dengan ini, boleh gitu ya. Yang penting nulis, Anthony. Nah, kalau tidak terbiasa membaca jurnal ilmiah juga kan ada yang eksakta, ada yang sosial. Yang sosial juga ilmiah gitu kan. Kayak gitu. Jadi apakah tetap bisa menulis artikel lingkungan? Gimana ya saya jawabnya ya? Mungkin maksud Agni adalah kalau kita tidak terbiasa, tidak familiar dengan istilah-istilah ilmu lingkungan, apakah kita akan bisa membaca ilmu lingkungan? Kalau sudah tertarik, gitu ya, biasanya kita akan berusaha. Itu sama seperti yang saya sebutkan. Kalau kita sudah mengenal, kemudian kita akan jatuh sayang, kemudian kita akan memperjuangkannya. Biasanya gitu. Oke, terus kemudian dari Wiana, cukup perlu judul yang sering kali dicari orang, seperti esai yang lebih mengutamakan penemuan baru dan unik. Satu lagi keperluannya Wiana tuh apa? Cuma sebenarnya kalau judul ya, itu kan bisa bisa berbagai jenis. Yang akan mengelompokkan itu tadi yang saya sebutkan bahwa lebih ke kata kunci ya, kalau menurut saya sih. Kalau tadi saya sebutkan biasanya datanya kuat tapi garing gitu kan, datar gitu. Kayak gitu-gitu aja. Itu kan memang akan banyak dicari orang gitu kayak kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak puas gitu. Saya akan membuat judul yang khas saya gitu. Orang ini memang yang nulis Bu Eli gitu kan kayak gitu. Nah, tidak apa-apa nanti akan menuju ke situ gitu ya. Kalau yang bisa lebih mudah untuk apa namanya ya untuk lebih kita Uyana tuh lebih mudah ditemukan gitu ya ya gunakanlah judul-judul yang biasa gitu dipakai orang gitu kan banyak kan kayak gitu kan banyak juga yang menulis itu ATM kan
amati, tiru dan modifikasi gitu. Kayak gitu ganti aja ininya, apa namanya, sampelnya ganti aja. Nah, banyak juga yang seperti itu. Kalau bagi Deo Jose, bagi Afni, sama bagi Winarti tadi, ya kalau menurut saya sih bercoba aja gitu, berlatih aja, gak ada ruginya kok. Pada saatnya nanti Anda akan eh, menemukan gitu kan mana yang dia lebih. Karena bagi saya kalau menulis itu bukan siksaan gitu ya. Kalau mau menulis jurnal apa kayak kayak gitu, tersiksa banget. Enggak ya. eh itu kayak mm, apa ya, kayak saya sekarang cerita-cerita gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Saya yakin kalau Anda suka cerita gitu ya, terus kemudian bisa juga menulis gitu, itu kepuasannya akan lebih gitu daripada kita cuman ngomel gitu di WA grup gitu kan. "Ah, gue udah tulis dari jurnal, tulis, 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 tulis. Tuliskan, nanti sesuaikan." Nah, satu lagi mungkin saya pesan ya, kalau kita mau menulis di jurnal tertentu, kita kan lihat dulu scope and aim-nya ya, kayak gitu. Terus kemudian dia rata-rata kalau di jurnal itu orang nulis tentang apa. Nah, kalau kemudian yang kalau bahasanya Wina itu kan bahwa apakah yang kita penemuan baru dan unik gitu kayak gitu ya. "Oh, saya mau ada penemuan baru dan unik gitu." Kayak gitu. Kalau saya biasanya saya baca juga di jurnal itu. Saya cari. Nah, saya mau menulis mengenai misalnya BSF gitu ya, Black Soldier Fly. Nah, di jurnal itu apa tuh orang-orang ngomongnya kayak gitu. Supaya nanti kita kutip juga di situ di artikel kita dan kita juga menyesuaikan ya. Terus terikat banget atau Bu Ali itu mah kita kudu apa namanya menyesuaikan diri, kudu kita harus nurut jurnal. Ya kan kita mau dimuat sama jurnal itu. Kalau mau buat sendiri-sendiri mah bikin aja jurnal sendiri gitu kan kayak gitu. Eh, nggak mudah tapi juga apa bukan tidak mungkin gitu ya, kita lihat dulu M-nya, kita lihat skopnya ini tentang apa gitu kan kayak gitu. Nggak harus juga kita semua tentang ilmu lingkungan, tapi kalau kita mau menulis tentang isu lingkungan secara populer, secara pendekatan ilmu komunikasi, terus nanti nulisnya juga nah jadi objek gitu ya, isu-isu lingkungan itu jadi objek, baru kita kemudian nulisnya apa misalnya di jurnal tentang komunikasi massa atau di jurnal tentang branding bisa. Yang kayak gitu kan itu subjeknya, objeknya kajiannya. Hmm, ya, oke, Mas Ranu. Baik, Ibu Eli, Hmm? mungkin untuk Kak Afni, Kak Uyana mungkin udah menjawab ya pertanyaannya dari statement dari Ibu Eli. Dan saya rasa karena waktu untuk Q&A-nya udah habis, Ibu, udah 10 menit, maka langsung aja kita ke agenda yaitu penutup, Ibu. Ya, Ya, baik, teman-teman peserta webinar semuanya, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli atas materi yang sangat insightful sekali, di mana saya juga mulai terbuka nih Bu, atas saran-saran yang Ibu sampaikan tadi ke saya Ranu mengenai foto lagi dong. Oh, Foto mau lagi foto nih lagi udah Ibu? 78 itu. Mau Tadi kan foto cuma lagi boleh Ibu? Boleh, hmm, boleh. Boleh Ibu, boleh. Iya, Kak Valentina mungkin bisa dibantu Oke, untuk oke. pengambilan gambar sekali lagi. Baik. Teman-teman yang lagi free mungkin bisa nyalain kameranya semua. Oke. Iya, boleh nyalakan kamera, teman-teman. Baik. Oke, saya mulai dari slide pertama dulu kali ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar Kak, Bu Elinya Oh, masih belum tunggu dulu. ready Oke. itu. Iya. oh ya, maaf. Oke, sudah ready ya, teman-teman. Halo Dimas. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima Terima kasih kasih, Ibu. yang Terima kasih, Kak foto. Rano. Terima Terima kasih kasih yang Kak foto, Valentina. yang Ya, hadir. ya, terima kasih. Terima Sebagai kasih, penutup Ibu saya, Eli. sebagai penutup saya, ya. Ikan Ya, hiu Ibu. makan abon. I love you to Cakep. the bone. Oke. I love you juga Ibu Eli. Ya, oke teman-teman, semuanya give applause ya buat Ibu Eli atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta. Ya, Kak. Langsung aja. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan aktif berkontribusi. Jangan lupa terus untuk mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan event menarik lainnya seperti di Instagram. Kami memiliki akun Instagram yang bernama @ias_pub. Lalu kami juga memiliki akun TikTok ya teman-teman, yaitu ias.publisher. Lalu kami juga memiliki akun Twitter ya atau yang sekarang tuh X ya, yaitu @ias_pub. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam call for paper IAS X Pegadaian dengan tema Billion Business, Emas dan Gadai, serta Bisnis Pegadaian. Kirimkan karya terbaik kalian Anda sebelum tanggal 15 Januari 2026 dan raih total hadiah hingga puluhan juta rupiah. Ya, oke ini ya teman-teman untuk browsernya. Teman-teman bisa langsung upload bisa hubungi kami lewat DM atau bisa hubungi kami lewat WA untuk mempublish tulisan teman-teman untuk event IAS X Pegadaian. Oke, Ibu Eli, terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan semoga hari-hari teman-teman menyenangkan semua. Terima kasih Ibu Eli dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya pamit. Ya, waalaikumsalam Ibu.